Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham TINS. Nah, seperti kita ketahui bahwa saham TINS ini mengalami peningkatan, teman-teman. Ya, mungkin kita sudah tahu ya teman-temannya, mungkin kasus oleh Tima itu kemarin tuh nggak tahu berdampak sih. Ya, buktinya saham TINS ini naik terus dia, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di hari Jumat kemarin tuh sempat dia laju naik dia, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih dia mulai naik tuh di tanggal 23 September. Naik terus dengan gas terus dari teman-teman, dari 1015 naik 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 naik, dan hari ini lumayan tinggi banget naiknya, yaitu 8,75%. Sempat kalau kita lihat di hari Jumat kemarin di tanggal 11 Oktober tahun 2024, kemarin tuh naiknya tuh 4% teman-teman, dan hari ini lumayan juga naiknya 8%, itu dia. Dan untuk pengamatan sasial lumayan besar ya teman-teman dibandingkan sebelumnya itu. Oke, coba kita kembali lagi. Nah, hal ini ditutup 8,75%, naiknya itu 115 poin teman-teman itu. Ya, kalau kita sih seperti ini lebih kuat nama tekanan bayar dibandingkan jualannya teman-temannya itu. Ya mungkin komoditas ini lagi hitsnya teman-temannya masih kuat banget ini teman-teman itu. Oke, kalau kita lihat sih opennya di 1335 dari harga 1315, dan untuk high tadi itu 1440. Sempat low nya di 1310 teman-teman, sempat ke merah tapi langsung naik lagi dia. Kalau kita lihat sih naik merahnya di sini teman-teman, langsung naik lagi dia ke atas dia itu. Dan untuk pemetaan saham mencapai 1,1 juta lot dengan pemetaan saham mencapai 160,5 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk transaksi 5 hal ini lumayan besar ya teman-temannya dibandingkan sebelumnya teman-teman itu. Dan kalau kita lihat sih untuk bid and offer-nya biasa saja ya teman-teman, itu dia. Oke, coba kita lihat dulu. Nah kan tekanan untuk buy itu kuat banget teman-teman. Kalau kita lihat sih di jam 10 mulai ngegas dia teman-teman. Nah kalau kita lihat, nah ini dia. Nah di jam 10 ngegas dia teman-teman. Nah sampai penutupan tadi. Kalau misalkannya tekanan untuk sell-nya itu kuat, pastinya akan jatuh juga teman-teman. Tapi ini tekanan buy itu kuat banget teman-teman dibandingkan yang mau jualan itu. Jadinya ya kebanyakan yang beli itu ngehold semua teman, dia pegang semua, nggak mau jualan dia itu. Ya mungkin yang jualan ini yang masang-masang di sini saja, dan nggak nama itu haki teman, dia hajar untuk buang di sini nggak, tapi dia tembok di sini saja dia. Itulah kenapa untuk saham untuk di sini lumayan naiknya teman, itu dia. Oke, coba kalau kita lihat untuk bakas samarinya siapa saja sih yang akumulasi. Kalau kita lihat sih ada BB, AK, ZP, CC, BK, CD. Lalu yang jual adalah KK, YP, DL, PD, AO, SQ. Oke, kalau kita lihat sih untuk ininya yang asingnya ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih malahan paling banyak diakumulasi oleh asing teman-teman untuk saham untuk TINS ini teman-teman, dibandingkan asing keluar teman-teman. Jadinya kalau kita lihat sih BB teman-temannya yang paling banyak yang akumulasi oleh asing teman-temannya. Jadinya ya ini diangkat oleh asing teman-teman si BB ini. Ya seperti sih memang benar sih, kelihatan banget sih asing yang ngangkat untuk saham TIS ini teman-teman, itu dia. Nah, kita lihat besok teman-teman. Dan juga kita tunggu dulu nama tuh untuk laporan keuangan di kuartal ketiga. Jika laporan keuangan kuartal ketiga cukup menarik, pastinya akan lebih naik teman-teman. Ya kita lihat saja untuk laporan keuangan Tima di tahun 2024 di kuartal kedua aja dia naik itu lumayan tinggi teman-teman, 405 miliar. Ya mungkin gagal peluang ini jadi meningkat dia teman-teman untuk nama tuh untuk keuangannya teman-teman. Nah kita nggak tahu teman-teman, tapi pastinya akan lebih besar teman-teman dibandingkan di tahun 2023, itu dia. Ya kalau kita bandingkan di tahun 2024 ke tahun 2023, ya kalau dibandingkan di kuartal kedua kemungkinan sih kita besar lagi mungkin teman-teman, itu dia. Nah jika besar ya kemungkinan akan bagi dividennya teman-temannya. Dan kalau kita lihat sih untuk saham untuk ini, nah ternyata nggak bagi dividennya untuk di tahun 2024 ya teman-temannya. Ya dikarenakan kebanyakan dia mengalami kerugian di tahun 2022, di tahun 2023 kemarin, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham di sini. Jadi kalau kita lihat untuk titik asistennya selanjutnya, oke ini saya mau ambil dulu, kita ubah dulu ke ini, coba kita buat ke mingguan.
Oke, nah untuk titik resisten selanjutnya ada di 1460. Sempat tembus nggak tadi? Nggak tembus. Nah, dan selanjutnya di sini teman-teman, titik support paling kuat adalah 1480. Kalau dia tembus bisa ke 1500 dia nanti teman-teman, itu dia. Tapi tetap hati-hati saja ya, karena harganya ini sudah naik lumayan juga teman-teman itu. Nah, jadi kita harus disiapkan nama tuh trading plan aja. Takutnya nanti teman-teman beli di pucuk sini, tahunya dikuyul padahal bawa ke bawah dia teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.